sekarang sampah menjadi berkah bagiku, bagi Bumdes, bagi Desa Panggung-Harjo, karena semakin banyak sampah justru semakin kita banyak mendapatkan keuntungan kayak gitu. Terus ada yang menarik lagi tuh katanya di Panggung-Harjo ada, di Kupas itu ada menabung sampah, menabung emas. Memilah sampah, menabung emas. Oh iya, memilah sampah, menabung emas. Jadi sampah ini dipilah terus jadi emas ngono apa kepiye janjane? Halo Sobat Desa, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton tayangan ini. Masih bersama saya, Mr. Hudani. Dan saya, Alif Rahman. Masih di Sanggar Isine Direktur. Wah, saiki openingnya semangat tuh. Hati. Push. Boy. Oke Mas Dani. Ini masih di momen lebaran ya? Iya. Bodo kupat. Masih di momen lebaran. Pasti itu salah satu permasalahan ketika lebaran itu apa? Sampah. Iya kan? Sampah mercon biasanya Mas. Sampah mercon, yo. Sampah Kan, kupat mau. dan kan pasti banyak reuni, banyak pertemuan sing iku mesti banyak hajatan lah. Betul Dan itu sekali. masih menghasilkan sampah. Make sense. Ngomong-ngomong soal sampah, kita iki masuk materi. Wis aku apa ya tadi ya? Berarti anak bridging iki Anakmu tuh. gitu. Nah, kita hari ini tuh mau ngomongin desa tanpa TPA. Desa tanpa TPA. TPI katanya. TPU. TPA maksudnya tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan Jadi akhir. bagaimana berarti nanti aku akan sedikit wawancara Mas Arif karena memang jadi di Bumdes itu ada Salah satu unit usaha. salah satu unit usaha yang namanya Kupas itu pengelola sampah lah. Apa singkatannya? Kelompok usaha pengolah sampah. Iya. Ya, hampir. Ya apa sih bener? Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Nah di Kupas itu ada konsep desa tanpa TPA. Jadi sampah di desa diselesaikan di desa. Nggak usah keluar. Nah, iku piye wi? Iku piye desa tanpa TPA iku piye Mas diceritane? Jadi gini sebelumnya konsep desa tanpa TPA itu tidak lepas dari konsep di mana sampah itu menjadi masalah sosial sebelumnya. Oh iya, pasti. Pasti kayak gitu. Jadi sebelum ada Kupas ini atau kelompok usaha pengelola sampah ini yang menjadi salah satu unitnya Bumdes, itu sampah menjadi masalah sosial yang ada di Desa Panggung-Harjo kayak gitu. Apalagi Panggung-Harjo kan itu ya apa? Desa urban. Semi urban, desa semi urban atau dekat desa dengan urban, dekat dengan kota lah intinya. Dekat dengan kota dan padat penduduk. Desa Panggung-Harjo ada 28.000 orang jiwa gitu. Sawong kuwi Buat setengah kilo sebulan sedino iso nganti berapa ton itu satu bulan kayak gitu. Nah, masalah sosial itu membuat ada masalah-masalah lain. Artinya akarnya itu ada di sini sebenarnya. Akarnya itu ada di sampah itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah sosial itu di tingkat desa dulu kayak gitu. Awal mulanya tuh kayak gitu. Nah, karena ini sudah menjadi masalah sosial yang sudah setingkat desa, maka pemerintah desa wajib untuk menyelesaikan masalah sosial ini. Nah, itu konsep desanya seperti itu sebelum masuk ke desa tanpa TPA-nya ya. Tapi gini Mas, aku pernah nulis di websitenya Panggung-Harjo. Kenapa kita harus memilah sampah ya? Awal-awal aku Panggung-Harjo. Jadi memang di peraturan pemerintah itu ada aturan bahwa yang wajib mengelola sampah itu ya produsen sampah. Sebenarnya kayak gitu. Kan konsepnya gitu kan. Berarti aku yang menghasilkan sampah, aku harusnya bertanggung jawab dengan sampahku. Tapi karena aku nggak mampu, akhirnya aku bayar Kupas, gue jipuk sampahku tak kelanain, kan gitu kan sebenarnya. Aku mengalih tanggung jawabku tadi ke Kupas karena aku nggak mampu kan gitu. Ke lembaga publik sebenarnya kayak gitu, lembaga publik. Nah, kenapa dibawahi oleh Bumdes? Karena diharapkan yaitu tadi Mas ada nilai ekonominya. Nah, bahasanya Pak Lurah yang ada 5 itu.
infrastruktur politiknya, infrastruktur sosialnya, infrastruktur ekonominya, infrastruktur teknologinya, sama infrastruktur pengetahuannya. Nah, kelima ini harus surut nih. Calon lurah. Apa? Lanjut. Nah, kelima ini harus surut kan, kayak gitu. Ini Mas Dani juga sebenarnya paham. Cuma karena narasumbernya saya, jadi saya yang ngomong. Enggak paham. Baru tahu ini ternyata 5. Nah, tak kira 7 kemarin. Nah, 5 ini harus dijalankan secara urut, Mas. Dan itu dilakukan Panggung Harjo. Sampai saat ini kita masih berproses di 3 tahap awal ini sudah selesai. Kita sedang berproses di tahap keempat, yaitu infrastruktur teknologi. Dan kemudian nanti di akhir pada masanya kita akan mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita miliki menjadi sebuah pengetahuan yang utuh. Gitu. Nah, itu puncak dari infrastruktur semuanya tadi. Pasti pertanyaannya gini, kalau desa tanpa TPA terus kemudian sampah di desa itu diapain, Mas? Nah, terkait dengan teknologi tadi ya? Betul sekali. Jadi sebenarnya harus urut sih Mas ngomonginnya. Ya, yang kelima ini tadi ya. Aku konsepnya karena ini infrastruktur politiknya itu harus selesai dulu. Artinya kita sudah memiliki legal aspek dari sampah itu. Pengelolaan sampah itu nggak boleh sembarang orang harus bisa mengelola sampah kayak gitu. Kita harus punya legalnya, terutama kalau di desa, di tingkat desa itu peraturan desa. Kita harus dipayungi oleh hukum pemerintah desa itu kayak gitu. Itu pertama. Dan kita selesai di sini di Kupas itu sudah selesai di sini sejak 2012 sebenarnya. Sejak pertama Kupas itu didirikan. Terus kemudian yang kedua adalah infrastruktur sosialnya. Maksudnya di sini karena dia masalah sosial, artinya harus ada solusi sosial juga kayak gitu. Berarti harus ada kesadaran bahwa harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri gitu ya. Betul, karena proses yang paling mahal dari pengelolaan sampah itu adalah pemilahan. Oh, makanya harus dipilah. Betul. Kalau bisa dari rumah malah enteng saat terus. Betul sekali. Makanya kemarin tulisannya Mas Dani itu sangat luar biasa sekali meskipun nggak ada pengaruhnya di masyarakat. Mau coba? Enggak. Makanya berapa persen sih yang baca itu? Iya sih. Artinya aku mengakui itu kok. Artinya ini juga sebenarnya masih menjadi PR kita, Mas. Menjadi PR kita supaya warga desa itu mau memilah sampahnya sendiri karena itu benar-benar sangat mengurangi kos kayak gitu. Tapi sebelum itu kita coba tanya yang ada di sini. Sampahmu mau pilah ora? Ternyata pun enggak. Berarti terbukti memang kita harus sosialisasi terus. Betul sekali. Bahkan aku sendiri itu enggak memilah sampah sebagai direktur BUMDes ya. Kayak gitu. Pernah. Fun fact. Pernah memilah sampah tapi ternyata tidak ada apresiasi yang wah gitu terhadap pemilahan yang sudah saya lakukan. Kalau aku sih gini, ya kita hidup bareng. Kalau aku botol-botol sing plastik sing bisa yang bisa bernilai secara rosok aku tak kumpul kene aku. Tapi nek sing organik karo sing liyane kuwi urung dipisah. Harusnya dipisah. Harusnya dipisah juga. Aku sebagai penulis kuwi pun juga belum maksimal. Iya, tapi setidaknya ya dengan maksudnya setidaknya itu dengan mengurangi pemilahan itu sangat membantu, Mas. Tapi sebenarnya gini, Mas, kalau kita nggak bener-bener milah nih, tapi kan biasanya jerone plastik kan plastik cilik. Iki sing organik tak leboni plastik cilik iki, sing liyane tak leboni nganu iku membantu juga. Itu sebenarnya sudah membantu, Mas. Itu membantu. Itu sudah membantu. Karena tinggal kalau di tempat sana ya itu nggak harus dibuka gitu ya, tetap dibuka sih, cuma tapi sini anu terus langsung bisa dikelompokke ngono ya, bisa dikelompokkan kayak gitu. Itu sebenarnya sudah membantu. Oke. Nah itu yang sosial lanjut yang pemilahan. Yang ketiga itu adalah ekonomi. Kita menghitung atau bahasa sekarang itu bahasanya Pak Rudi bumdes.id itu adalah cek kesehatan usaha atau CKU kayak gitu. Nah bagaimana kita ngecek kesehatan usaha kita atau bisnis kita tuh jalan nggak sih di Kupas kayak gitu, bisnis kita jalan nggak sih di Kupas, apakah merugikan justru atau memang sampah ini nggak ada gunanya kayak gitu, nggak bisa dikelola, berat sekali kayak gitu. Atau yang lebih spesifik lagi adalah bagaimana kita menghitung BEP atau break even point, titik impasnya itu seberapa. Untuk mencapai keuntungan yang optimal kita butuh sampah seberapa banyak. Kita butuh pelanggan seberapa banyak kayak gitu. Nah itu ada di aspek ini
aspek ketiga ini, aspek ekonomi atau infrastruktur ekonomi tadi, kayak gitu. Nah, ketiga ini relatif sudah selesai di Panggung Harjo. Sudah dijalankan. Sudah dijalankan meskipun ya masih ada banyak PR ya, tapi setidaknya sudah dijalankan di Panggung Harjo. Nah, yang keempat sama yang kelima ini yang sedang diproses. Sedang dalam proses infrastruktur teknologi. Kita butuh teknologi untuk mengoptimalisasi kinerja pengelolaan sampah itu. Mengoptimalisasi kinerja pengolahan sampah itu. Sama yang terakhir adalah infrastruktur pengetahuan supaya ini menjadi sebuah pengetahuan yang utuh dan bisa di-sharing ke teman-teman yang lain. Bisa direplikasi juga. Betul, kebermanfaatan pengolahan sampah yang berhasil di Panggung Harjo nantinya itu bisa ada di tempat-tempat lain juga, kayak gitu. Tapi gini Mas, tanpa TPA-nya mana? Oh iya. Nah, begitu. Ya gak apa-apa. Nah, itu konsep awalnya kayak gitu. Cuma itu nyambungnya itu di teknologinya, Mas. Di teknologi. Itu nyambungnya di teknologinya, di beberapa masalah sosial tadi, bahwa ini tuh sampahnya Panggung Harjo. Kalau misalnya kita nggak bisa mengolah sampah kita sendiri, kayak yang dibilang Mas Dani, kita memberikan tanggung jawab pengolahan sampah itu ke pemerintah desa. Mas Dani. Oh, kita. Tak kira dari Kupas. Pemerintah desa kan melalui Kupas. Iya kan? Iya betul. Jadi dari warga desa, kalau dia nggak mampu mengelola sampahnya sendiri, maka tanggung jawabnya itu dilempar ke pemerintah desa melalui Kupas. Karena pemerintah desa tidak bisa melakukan kegiatan usaha atau bisnis. Maka Kupas yang menjalankan itu. Terus kemudian naik Kupas nggak mampu, baru ke TPA. Nah, ke TPA-nya mana itu karena yang saya bilang tadi ya, 3 infrastruktur ini selesai, tinggal 1 infrastruktur lagi, kita benar-benar full tanpa TPA. Kalau sampai sekarang, ini bulan Mei awal, itu sebenarnya kita masih membuang ke TPA. Cuma yang sebelumnya kita membuang setiap hari, 30 kali sehari, kita tinggal 8 kali dalam 1 bulan. Kayak gitu di bulan Mei ini. Nah, itu pencapaian yang luar biasa kayak gitu, dengan adanya teknologi, infrastruktur teknologi yang sudah kita mulai proses. Tapi desaku ki yo tanpa TPA BTW. Diobong. Iya. TPA-ne ngaji kayak. Iya, itu sebenarnya contoh pengelolaan sampah yang salah ya. Iya, betul. Karena sebenarnya kalau dibakar itu lebih bahaya sebenarnya. Kalau di tempatku, kalau di Kupas, itu sebenarnya juga model mekanisme pengolahan sampahnya itu menarik, Mas. Mungkin kita bisa bahas, tapi nggak mungkin selesai di satu waktu yang cepat gitu. Cuma gambaran besarnya aja ya. Gambaran besarnya adalah alurnya itu sampah ditarik atau diambil oleh penarik kita, pegawai kita, karyawan kita dari warga ke tempat TPA kita, atau kita nyebutnya ke tempat TPA, ke tempat Kupas kita, penampungan kita nyebutnya TPS 3L, TPS tempat penampungan sampah, kayaknya pemungutan sampah atau penampungan sampah. Mbak, aku kurang ngerti ya. Kayak gitu lah, pokoknya ke TPS-nya kita, ke TPS-nya milik Kupas. Terus kemudian dari TPS itu yang sampah dibawa dari warga itu dipilah secara manual oleh manusia di Kupasnya itu. Dipilah, di rosok-rosoknya itu diambil kayak besi, kardus, plastik yang gede-gede kayak gitu, yang pokoknya kalau dilihat mata itu bisa langsung, oh ini masih berharga kayak gitu. Kayak botol-botol sampo itu juga itu juga ikut dipilahin kayak gitu. Tak bisa nih ya aku. Termasuk botol Yakult itu. Oh iya. Iya, itu tuh bernilai tinggi loh. Botol Yakult. Iya. Makanya sebenarnya dari yang infrastruktur yang ketiga tadi ya, yang ekonomi tadi, kita melihat, potensinya tuh ternyata tinggi sekali. Sampah di Panggung Harjo saat ini dengan 20% jumlah pelanggan yang sudah berlangganan di Kupas, hanya 20% dari 28.000. Artinya ada 1.300 KK di Desa Panggung Harjo yang ikut berlangganan di Kupas. Itu sampahnya udah 3,5 ton, Mas, per hari. 3,5 ton per hari. 10%-nya adalah sampah rosok. Kayak gitu. Nah, sampah rosok itu yang bernilai jual. Tergantung jenis sampah rosoknya. Balik tadi, jadi kan setelah dipilah, terus terus kemudian nanti
kita punya mesin pencacah atau ya bahasanya ya mesin pemilah juga tapi yang lebih otomatis. Yang pakai mesin yang pakai mesin yang enggak manual. Yang itu sebenarnya menggunakan mesin ini bisa lebih tinggi kebermanfaatannya, yaitu memilah sampah plastik daun. Plastik daun itu plastik yang ya kresek kecil-kecil kayak gitu dengan sampah organik, sampah makanan, tai atau macam-macamnya lah, kayak gitu sampah organik yang bisa dikelola lagi sebetulnya. Itu kayak kan gitu. bisa jadi pupuk dan lain-lain ya. Jadi ini ya misal 100% sampah ya 3,5 ton tadi ya, itu 10%-nya atau bahkan sampai 20%-nya itu masuk ke sampah rosok. Tinggal 80% ya. 80%. 65%-nya itu masuk ke organik. Iya toh? Terus kemudian berapa jadinya itu? Tinggal 85 tinggal 15 sampai 20%. 15 sampai 20%-nya itu 10%-nya itu ada plastik daun yang juga bisa dijual. Oh, itu bisa dijual. 1.400 kalau bersih per kilo. Kalau kotor Rp500. Tapi itu tetap punya nilai jual. Terus sisanya itu menjadi residu itu yang benar-benar tidak bisa diolah sama sekali. Nah sisanya itu kita bakar di namanya insenerator. Pembakaran sampah tanpa polusi. Berarti lebih aman nggak? Lebih aman, itu solusi. Betul. Itu solusi yang kita tawarkan kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi dan belum selesai Mas di situ. Jadi kita punya beberapa produk kayak gitu. Produknya yaitu sampah rosok tadi. Terus kemudian sampah plastik daunnya dan yang terakhir yang sekarang lagi dikembangkan adalah sampah organiknya yang ternyata sangat potensial jika dijadikan maggot. 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 Pakan protein tinggi. Pakan protein tinggi itu bisa dimakan manusia. Oh iya, yang nggak tahu sih. Gini. Halal atau enggaknya, cuma bisa berprotein tinggi kayak gitu. Tapi aku kepikirannya gini, kalau di desa-desa wong desa sendiri kan biasanya kan bikin parit, gawe joglangan lah nek menggunakan ngarani. Terus sampah kan dibuang situ. Betul. Sebenarnya itu bakal jalan ketika sampahnya mau organik tok. Iya, benar. Tapi kan kemajuan teknologi saiki kan terus banyak kayak ono ditemoni teknologi plastik kresek mau terus dan lain-lain. Nah, itu kan kemudian sebenarnya teknologi masyarakat yang tadi yang gawe parit iku wis kehilangan konteks, wis relevan karena banyak muncul barang-barang baru. Dan itu yang tidak bisa terurai Mas. Makanya kan gitu. Makanya itu yang tidak bisa terurai oleh alam. Makanya harus ada tindakan yang lebih mengelola itu maksudnya kayak gitu. Dan biyen kan paling yo apa sih godhong-gedang ngono. Biyen kan ono baterai berarti kan masuk B3 kan ya? Iya, baterai masuk B3 itu udah gak boleh diolah lagi ya, sama kita di tingkat desa ya. Harus dilempar ke yang lebih tinggi. Jadi memang ada beberapa sampah infeksius, masker, sarung tangan, sampah medis itu tuh juga tidak boleh, itu masuknya ke sampah B3. Itu nek mau teman-teman mau lihat penjelasan lebih panjangnya tonton di podcastnya Pak Lula. Podcastnya Pak Lula. Iya betul. Pak Lula pernah ngomong soal itu. Pernah webinar soal itu. Yang aku sendiri sebetulnya belum begitu dalam soal itu. Tapi memang kayaknya sampah itu permasalahan di desa manapun ya harusnya. Iya betul. Karena memang ya aku desaku itu nggak sepadat Panggarjo. Tapi wis udah ada ono kresek, ono plastik dan lain-lain itu menjadi sampah dan di sana itu nggak ada pengelolanya. Iya. Ya nganu sih, nek sekarang sampah menjadi berkah bagiku, bagi Bundes, bagi Desa Panggung Harjo, karena semakin banyak sampah justru semakin kita banyak mendapatkan keuntungan kayak gitu. Terus ada yang menarik lagi itu katanya di Panggarjo ada, di Kupas ada menabung sampah, menabung emas. Memilah sampah, menabung emas. Oh iya, memilah sampah, menabung emas. Jadi sampah ini dipilah terus jadi emas ngono apa kepiye janjane? Iya, ini masuk ke dalam infrastruktur yang kedua tadi Mas. Infrastruktur sosial. Nah, jadi kita membentuk bank-bank sampah yang dia bertugas untuk memilah sampahnya sendiri. Benar-benar udah kepisah gitu. Ini plastik, ini jelantah, ini organik kayak gitu. Memilah sampahnya sendiri, terus kemudian dari sampah yang sudah dipilah itu dia setorkan ke Kupas, nanti Kupas akan membayarnya berupa apa? Berupa tabungan emas yang kita kerjasamai dengan Pegadaian kayak gitu. Nah itu sebenarnya bukan
satu pintu harus lewat nganu ya, pemilahan sampah. Jadi nggak semata-mata kita dengan memilah sampah langsung menjadi emas, enggak juga, karena dengan sampah kita, sampah rumah tangga ya, terutama kita kan rumah tangga ya, umumnya rumah tangga lah, dari 1.300 pelanggan Kupas itu 1.100-nya itu adalah rumah tangga kayak gitu. Nah, dari rumah tangga itu maksimal sampah yang kita hasilkan dari pemilahan itu ya sampai 30.000, 50.000 itu udah paling mentok kayak gitu. Itu satu bulan. Itu 1 bulan. Nah, untuk menghasilkan 1 gram itu bisa sampai 2 sampai 3 tahun nek hanya dari sampah tok. Makanya program itu ditujukan sebenarnya untuk bagaimana kita lebih peningkatan habit menabungnya kayak gitu. Tapi kan juga masuk akal ketika ya sekarang memang kalau hari ini per hari ini kan emas turun terus, tapi kan kemarin-kemarin kan selalu naik. Jadi aku bayangin kalau walaupun aku sebelum dapat 30.000 ya, kalau itu berupa uang, palingnya rano setengah hari entek. Gue tuku jajan, gue tuku rokok dan lain-lain, tuku bensin. Tapi kalau itu berupa emas, itu bisa tabungan. Bisa jadi tabungan masa depan. Bisa jadi tabungan hari tua kan gitu. Iya betul. Sebenarnya kayak gitu sih. Dan yang menarik itu adalah di Panggung Harjo itu udah terkumpul, kalau dikumpulkan semua ya. Jadi di Panggung Harjo itu ada 63 bank sampah. Nah, emas yang dikumpulkan dari hasil pemilahan tadi, dari program tadi, itu program itu dimulai 2019 awal. Jadi kalau misalnya dari 2019 awal sampai sekarang, itu emasnya dikumpulkan di 63 bank sampah itu, totalnya itu ada 2 on, Mas. 2 on? Kurang lebih 2 on, bayangin. Itu berapa bulan? Itu berarti 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun, 2 on, bukan 2 gram, 200 gram. 20 gram. 20 gram. Iya. 200 gram. 200 gram. 200 gram. Oh iya, 200 gram, Mas. 200 gram. Wah, oke. Oke. Makanya dari sampah loh. Kayak gitu, dari sampah loh. Nah, coba teman-teman ya ini menarik sih maksudku, dan nggak ada habisnya ngomongin sampah karena di satu titik itu tadi yang menarik adalah baru tadi siang itu saya ikut apa tuh namanya, pemilahan sampah di Kupasnya langsung. Oh, jadi mesin pemilah? Enggak, saya yang bantuin memilahnya gitu, yang manual tadi kan ada 2 pemilahan toh. Mesin sing otomatis kan si manual. Nah, coba terjun langsung ke lapangan melihat gimana sih pengelolaan sampah itu kayak gitu, yang lebih teknisnya. Terus kemudian ternyata di sana pemilahnya itu lucu-lucu karena humble gitu ya, orang desa. Terus kemudian kerjaannya gitu, dan dia menghibur dirinya dengan lucu kayak gitu. Nah, yang lucu itu saat dia memilah sampah, emas ini maksudnya di perspektifnya dia itu kayak gitu, dan sampah itu tuh dilihat dia sebagai sebuah hal yang berharga, yaitu emas. Ini emas ini. Kalau yang itu yang kaleng, kalau yang nggak kaleng itu biasanya apa tuh namanya, nggak emas, tapi lebih ke ini duit kayak gitu. Yang standarnya lebih. Tapi itu menarik, perspektif yang memang harusnya ditanamkan seperti itu. Akhirnya kan kalau kayak gitu, semua orang kayak gitu kan ini gak sembarangan buang dan mau memilah. Nah, menarik kan, desa tanpa TPA. Desa tanpa TPA. Kalau memang ingin mereplikasi ya silakan hubungi. Ya nganu lah, kita main aja ke sini. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang pengelolaan sampah, bagaimana desa itu bisa lepas dari TPA kayak gitu. Lepas itu bisa emang gitu loh, Mas. TPA itu kayak memenjarakan kita karena kita nggak bisa lepas dari itu. Gampang kayak buat kita nggak mikir. Padahal di Jogja sendiri kan cuma satu TPA. Dan itu kan bisa overload juga. Iya betul. Yang di sana cuma sapi-sapi pemakan plastik. Iya, itu malah bahaya. Makanya diolah sendiri sampahnya. Siap. Di tingkat desa gitu sih. Habis ini berarti mau milah sampahnya sendiri, Mas? Iya betul. Insya Allah. Ya untuk teman-teman di sini. Jadi maksudku pilahlah sampah kalian. Maksudku misalnya ada yang mau belajar, monggo main ke desa kita, desa Panggung Harjo, terus kemudian kita bisa langsung melihat
praktek langsung pengolahan sampah itu kayak gitu, karena kita butuh waktu setidaknya 7-8 tahun sih Mas, agar itu bisa risetnya itu, agar itu bisa dikatakan oh ini berhasil. Bahkan sampai saat ini kita masih ada beberapa PL gitu. Oh iya. Ya gitu. Tapi ya menarik, memang menarik, sampah ya. itu wis harusnya segera ditangani karena itu jangan sampai nanti ada pulau-pulau sampah. Menakutkan itu. Kan kemarin juga rame itu ada yang makan cumi dalamnya ada plastik. padahal ya orang cumi kan mesti ngono gini orang sih. Enggak tahu sih aku sih. Iya deh. Iya. Ini pesisir kok yo. Ya gitulah. Ya gitulah. Terima kasih sudah sampai di menit sekarang, masih setia bersama kita. Mungkin sebelum benar-benar ditutup, apalah kalimat terakhir dulu Mas. Ini kalimat terakhir soalnya nganu ya. Enggak. Arep ditutup. Ya. Ini penting sekali adalah pilahlah sampah Anda. Sampah. Kalau Anda nggak milah sampah, Anda yang jadi sampah. Betul. Ya. Sekian, terima kasih kawan-kawan. Tetap tunggu konten-konten kita selanjutnya. Masih di Sanggar Isine Direktur.